Ya, Jadi ada pelajaran dalam Sirah Nabawiyah itu ketika beberapa tahun sebelum Futuh Makkah, eh, di mana finalnya selain daripada Rasul sendiri melakukan survei secara khusus di samping beberapa petugas ke Makkah. Padahal perjalanan cukup jauh, di atas 400 km ya, ditempuh dengan jalan kaki atau dengan unta. Di akhir strategi yang diterapkan oleh Rasulullah pada waktu itu, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada putrinya, dalam hal ini Aisyah. Aisyah ceritanya pada waktu itu lagi kemas-kemas. Abu Bakar bertanya kepada putrinya apa yang dilakukan dan mau kemana. Aisyah menjawab bahwa saya tidak tahu, Rasulullah memerintahkan kepada saya harus melakukan seperti ini. Jadi sekaliber Khalifah Abu Bakar saja dan anggota keluarganya saja sendiri, yaitu Sayyidah Aisyah, tidak tahu apa yang akan terjadi. Padahal itu hanya 1-2 hari yang akan datang. Nah, itu satu. Kemudian Al-Quran Al-Karim menyebutkan dalam surah awal-awal surah Al-Mumtahanah, artinya wanita yang diuji. Di situ ada cerita tentang seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini menerima tamu seorang wanita dari Makkah, yang statusnya Makkah pada waktu itu Darul Kufri, negeri kafir. Maksudnya negeri yang dikuasai sistem kafir, sistem kufur. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat pada waktu itu kepada seorang wanita yang akan pulang ke negerinya, yaitu ke Makkah. Seraya Hatib Abi Balta'ah menitipkan surat kepadanya untuk anggota keluarganya yang masih tinggal di Makkah, yang statusnya Darul Kufri. Rupanya Hatib bin Abi Balta'ah itu sudah ada sedikit bocoran apa yang akan terjadi, yang kemudian dalam sejarah disebut Futuh Makkah. Futuh Makkah itu adalah serangan secara mendadak yang dilakukan oleh Rasulullah. Di negeri kita disebutnya serangan fajar, serangan yang mendadak itu. Percis seperti itu, karena Rasulullah dan para sahabatnya pada waktu itu datang di malam hari dengan mengelilingi kota Makkah di malam hari, yang membuat mereka kaget itu. Dimana sebelumnya sudah dilakukan strategi lain. Di antaranya Rasulullah memilih Yasrib sebagai Darul Hijrah, tidak memilih Taif, tidak memilih Habsyi. Apa alasannya? Banyak alasan. Salah satu di antaranya alasannya adalah Yasrib atau dikenal sekarang Madinah adalah perlintasan jalan bagi para Gujarat, bagi para tujar, bagi para pedagang, khusus dari Makkah yang pada umumnya aktivitas perekonomiannya adalah dagang. Mereka berdagang ke Syria, ke Syam pada waktu itu, di mana perjalanan dari Syam, dari Madinah ke Syam kurang lebih 1000 kilo. Apabila kaum muslimin menduduki Yasrib, kota Madinah, sudah barang tentu kafir Makkah yang sangat memusuhi terhadap dakwah Rasulullah akan lemah ekonominya. Jadi jauh sebelumnya, 8 tahun yang lalu, Rasulullah sudah memikirkan itu. Di antaranya untuk melemahkan perekonomian, kan? Karena mereka dalam bentuk bayan
menjelaskan risalah, mereka tidak menerima. Ya, strategi lain diantaranya melemahkan ekonomi, karena biasanya orang yang lemah ekonominya itu lemah akidahnya. Sehingga ada sebuah statement yang menyebutkan, hadis ya, yang menyebutkan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran secara finansial akan membuat orang menjadi kufur, menjadi kafir secara akidah. Hebat sekali itu. Nah, ketika terjadi sebelum putus Makkah pada waktu itu, Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat untuk saudara-saudara nasabnya yang ada di Makkah yang masih kufur. Rupanya Hatib bin Abi Balta'ah sudah ada bocoran bahwa sebentar lagi akan terjadi putus Makkah. Artinya akan terjadi coup militer lah kalau bahasa sekarang. Seperti itu. Nah, Rasul tidak tahu. Allah memberitahu kepada Rasulullah bahwa ada seseorang yang begini. Kemudian Rasulullah menyuruh 5 orang sahabat. Woi, luar biasa. 5 orang sahabat. Dan 5 orang sahabat pada umumnya adalah para muqatil, eksekutor, pembunuh lah. Masya Allah. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Mikdad, dan lain sebagainya. Tidak tanggung-tanggung mereka itu. Yaitu ditugaskan untuk mengejar hanya seorang wanita yang tidak membawa apa-apa. Bayangkan. Sementara mereka lengkap dengan persenjataan. Luar biasa ini. Ini bukan main-main. Nah, Rasulullah menyebutkan bahwa kalian akan menemui dia di sebuah tempat yang bernama Anum. Ternyata benar. Bahwa 5 orang sahabat termasuk di dalamnya Ali, Mikdad tersebut menemui wanita yang akan berkunjung, akan kamu kembali ke Makkah itu, di tempat itu. Mereka bertanya apakah benar Anda membawa surat dari penduduk Madinah. Awal-awalnya menolak gitu kan. Tapi Ali bin Abi Thalib kekeh dan dia menyatakan nggak mungkin Rasulullah bohong. Akhirnya setelah negosiasi alot dan ujung-ujungnya karena tidak surat tersebut tidak mau juga diberikan kepada petugas Rasulullah tadi, diancam untuk dibunuh. Artinya apabila dia tidak memberikan surat tersebut, maka surat tersebut dia akan dibunuh. Karena diancam seperti itu, dia takut. Pada akhirnya dia mengeluarkan surat itu dari atas kepalanya, disimpan rupanya di bawah rambut, di dalam gelung istilahnya, disimpannya di situ. Lalu dibawalah wanita tersebut ke Madinah untuk diadili. Siapa pengirim surat ini sesungguhnya? Nah, setelah sampai ke Madinah, ditanya siapa pengirim surat ini. Ternyata adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah salah seorang yang sudah dijamin masuk surga. Bayangkan, yang sudah dijamin masuk surga saja ada kekeliruan. Luar biasa itu. Alasannya apa? Alasannya karena cinta kepada keluarga. Mungkin di situ ada adik, ada kakak, ada paman, ada uwa, apalagi orang tua. Manusia kan cenderung cinta kepada anaknya, cucunya, suaminya, istrinya, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Ternyata benar. Setelah itu Allah menurunkan ayat pertama surah Al-Mumtahanah yang menyerukan bahwa kepada orang-orang yang beriman, apabila mereka mau berjihad di jalan Allah, jangan sembarang ngomong. Gitu. Sekarang lewat apa gitu. Jangan sembarang. Rahasiakan saja gitu. Lalu setelah itu ditanya oleh Rasulullah tentang apa tujuan Anda mengirim surat ke Makkah itu. Percis tujuannya seperti itu. Aku kasihan sama mereka ya Rasul, sama saudara-saudara saya yang masih tinggal di sana, karena sebentar lagi kan akan terjadi putus Makkah. Diprediksi terjadi putus Makkah itu akan terjadi peperangan. Walaupun faktanya
tidak pernah terjadi pertempuran, tidak pernah terjadi peperangan, tidak ada yang syahid dari seorang muslim pun, atau tidak ada yang terbunuh dari orang kafir satupun, karena esensi penegakan keadilan, kejujuran bukan untuk peperangan gitu, bukan. Adapun ada peperangan dalam Islam, tujuannya indifa, yaitu bikin pagar lah, jangan sampai ada orang atau binatang orang yang masuk ke tanaman kita gitu, maksudnya seperti itu. Nah oleh karena itu, kalau yang menyangkut masalah ini di kalangan mereka tuh pasti banyak uyun, banyak mata-mata gitu kan. Mereka lengkap dengan segalanya, keuangannya luar biasa. Satu orang saja di atas 500 triliun satu orang. Bayangkan kalau ada 9 ditambah dengan di bawah yang 9 dan lain sebagainya, wah subhanallah. Jadi kita walaupun mayoritas ya ditambah seperti ini, apabila ada tujuan misalkan untuk memperbaiki negeri seperti itu, ya saya senang untuk yang sifatnya strategis jangan dibicarakan, kecuali orang-orang tertentu yang tahu. Wallahu a'lam. Barakallah. Terima kasih Pak Ajengan yang telah memberikan masukannya untuk ke depan ya. Jazakallahu khairan katsira.